kita masuk ke teori utama. Jadi ini pemulihan tanaman anggrek. Anggrek ini bersifat hermafrodit. Jadi di dalam bunganya ini ada bunga jantan dan ada bunga betina. Kemudian kalau bunga jantan disebut polen atau serbuk sari, kalau bunga betina disebut stigma atau putih. Sifatnya monade, kalau dapat jadi terdapat dalam satu bunga, penyerbukannya bisa nyerbuk silang, bisa menyerbuk sendiri. Jadi nanti ada beberapa jenis penyerbukannya, kita lanjut aja, Mas. Nah, kita kalau persilangan di alam kan dibantu dengan serangga atau dengan angin ya. Jadi serangga misalnya semut nempel ke bunga jantannya, nanti dia masuk ke bunga betinanya, kemudian dia jadi buah. Nah, dari buah itu jatuh ke alam. Nanti kalau di alam itu tumbuhnya paling 5-10%. Karena harus ada mikorija atau ada jamur yang menguntungkan yang harus bersimbiosis dengan bunganya. Tetapi kalau misalnya kita di buatan, kita bisa bikin buatan dengan cara menempelkan serbuk sari atau polennya itu ke bunga betinanya atau stigmanya. Lanjut. Nah, ada dua jenis persilangan, ada persilangan sendiri, ada persilangan silang atau perkawinan silang ya. Jadi anggrek, nah ini tadi sudah saya terangkan, kalau di alam dengan bantuan serangga dan bantuan angin itu sifatnya biasanya homozigot atau mirip dengan induknya. Tetapi kalau misalnya terjadi penyerbukan atau persilangan itu biasanya terjadi variasi seperti hukum Mendel lah. Kalau di teori hukum Mendel ada berapa persen yang dominan, berapa persen resesif dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini ada beberapa istilah persilangan. Yang pertama namanya true selfing. Jadi true selfing ini, saya contohnya yang ini aja. Misalnya ini anggrek dendrobium. Kalau di sini contohnya phylogene ya, phylogene. Jadi yang dinamakan true selfing ini, kalau tadi penyerbukan sendiri misalnya di bunga ini dibantu oleh serangga atau angin masuk ke ininya, ke bunga betinanya. Nah, kalau true selfing, misalnya kita mengawinkan bunga nomor, biasanya ngitung dari bawah, bunga nomor 2 ke bunga nomor 5 misalnya. Nah, itu dinamakan true selfing istilahnya. Jadi masih dalam satu tanaman atau satu tangkai bunga, disilangkan satu bunga dengan bunga yang lainnya, tapi beda nomor bunga, namanya true selfing. Seperti itu ya. Nah, nanti biasanya kalau di istilah anggrek, kalau kita beli, ada yang jual botolan, Pak ini hasil silangan alam, hibrid, true selfing atau yang lainnya, nanti ada istilah-istilah seperti itu kalau beli anggrek ya, kalau yang sudah biasa. Pokoknya kalau satu tangkai bunga nomor 4 atau nomor 5 dengan nomor 1 atau nomor 3 dengan nomor 5, istilahnya true selfing gitu ya. Lanjut. Kemudian ada yang dinamakan sibling. Jadi sibling ini misalnya, contohlah, misalnya ini anggrek phylogene pandurata sudah berbunga misalnya kan, ini pot A. Kemudian ini misalnya phylogene pandurata sudah berbunga juga, pot B. Nah, kita silakan dengan antara bunga yang pot A dengan pot B atau pot B dengan pot A. Nah, dinamakannya sibling seperti itu. Jadi kalau yang tadi dalam satu tangkai bunga dinamakan true selfing, kalau antar pot dinamakannya sibling. Lanjut. Kemudian ada yang namanya intravarietas. Nah, misalnya saya ngambil, misalnya yang kalau ini biasanya Kalimantan dan Sumatera kalau pandurata. Tapi kalau yang asperata biasanya di Kalimantan ada, di Papua ada. Kalau asperata beda, di bunganya agak putih, lidahnya kuning. Misalnya ini yang asperata Kalimantan dengan asperata Papua kita silangkan. Nah, itu dinamakannya intravarietas. Jadi beda daerah ya. Misalnya dari Kalimantan dengan Papua dikawinkan. Atau violacea misalnya yang bunganya warna putih atau dengan yang bunganya warna ungu, tapi beda variannya, varian alba dengan varian browningiana, itu dinamakan juga intravarietas. Nah, ini contohnya misalnya
Yang ini dari Papua, yang agak putih ini Coelogin asperata. Yang ini dari Kalimantan. Nah, kita kawinkan yang ini dengan yang ini, bunganya dinamakan intravarietas. Lanjut, Mas. Yang ini interspesifik, jadi makin ke sana persilangannya agak ribet ya, nanti ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, tapi nanti intinya gampang aja. Ini interspesifik, jadi interspesifik ini tadi saya terangkan ada Coelogin martae, kemudian ini Coelogin pandurata, masih dalam satu genus, masih dalam satu seksi. Nah, kita kawinkan atau kita silangkan, itu dinamakannya interspesifik. Lanjut. Kalau interseksional hibrid itu persilangannya dari genus yang berbeda. Jadi tadi yang misalnya pandurata dari seksi Percosa dengan Dayana seksi Tomentosa, kita kawinkan, itu namanya interseksional. Jadi saya ulang, misalnya ini tadi ya, terus helping dari satu tangkai bunga tapi beda nomor bunga, kemudian ada sibling yang jenisnya sama tapi beda pot, kemudian nanti ada interseksional, itu seperti itu, beda-beda. Nanti ini dibaca aja teorinya, nanti kita praktek juga mengawinkannya. Lanjut. Nah, yang kesini makin ribet, tapi saya terangkan sekilas saja. Intergenerik hibrid yaitu silangan antar genus tetapi masih dalam kerabat dekat. Ada yang 2 kali silangan dinamakan bigenerik, ada yang 3 kali silangan disebut trigenerik, kemudian sampai ada yang 4 kali dan 5 kali seperti itu. Misalnya ini contohnya, kalau ada anggrek yang dinamakan aranda, berarti dia silangan dengan arachnis dengan panda. Kemudian kalau panda dengan Phalaenopsis, dinamakannya biasanya Pandaenopsis, gitu, seperti itu. Udah kelihatan di nama-namanya. Tapi nanti cara penamaannya ada juga beberapa yang agak susah. Misalnya ini ada Ascocentrum dengan panda. Lanjut, Mas. Nah, ini multigenerik, jadi 3 atau 4 atau 5 kali silangan. Misalnya ini panda mokara yang sering beredar di pasaran, itu kan warnanya loreng-loreng ya, panda mokara itu. Nah, ini silangannya Ascocenda, antara Ascocentrum dengan panda, kemudian arachnis dengan panda digabungkan sehingga terjadilah antara silangan arachnis, Ascocentrum dan panda. Jadi 3 kali silangan. Jadi yang pertama ini Ascocentrum dengan panda dinamakan Ascocenda. Kemudian indukan yang kedua arachnis dengan panda dikawinkan lagi, nanti namanya jadi panda mokara, seperti itu. Agak ribet juga sih kalau udah banyak, kalau apalagi kalau udah 4 kali. Lanjut, Mas Sabri. Nah, ini tetragenerik bisa 4 atau 5 kali kawinan, tapi bisa dicirikan dari namanya sudah kelihatan. Kalau yang belakangnya namanya ada ara-aranya, kan ini ya, Potinara, Lewisara, Agara, berarti itu udah 4 kali kawinan atau 4 kali silangan, atau bisa lebih jadi. Ya. Tadi perkawinan, ini bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa waktu kita eksekusi menjalankan perkawinan itu berhasil atau tidaknya? Nanti ada, Pak, habis ini. Oh ya. Nanti dilanjut ya. Ini teorinya dulu, Pak. Jadi biar nanti tahu ngawinkan yang ini namanya apa, ngawinkan ini yang ini, nanti ada perkawinan. Iya.